Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Servis TV LED M Nur. Hari ini saya buatkan tutorial sebuah TV LED Samsung kerusakan slow motion atau rusak macet-macet, gambar bergerak kadang berhenti, lama-lama kadang terus bergetar. Jika ditonton sekitar 2 atau 3 jam, dia akan keluar garis horizontal dan vertikal dan blank atau rusak nyarung. Di sini yaitu TV Samsung dengan model 43K 5002. Jadi langsung saya buka supaya cepat untuk mempercepat pekerjaan. Jadi ini adalah mainboard plus PSU, mesin menjadi satu, dan target kita yang utama yang pasti yaitu kita akan memperbaiki panel. Yang kita cek terlebih dahulu adalah T-con. Jadi kerusakan itu pasti masuk ke panel sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan saya perlihatkan. Jadi panel ini menggunakan 3 chop dari sebelah kanan, dan sebelah kiri juga menggunakan 3 chop. Saya coba perlihatkan kembali bagaimana keadaan gambar TV LED Samsung ini. Jadi lihat, perhatikan yaitu pergerakan gambar yang ada di TV LED Samsung ini. Jadi kerusakan seperti halnya kita membuat sebuah film. Jadi gambarnya itu berjalan, tapi di sisanya itu ada lah, seperti bergerak terus satunya itu berhenti, atau kerusakan slow motion. Jadi prosesnya bagaimana, nanti bisa diikuti terus video saya supaya para pemula atau rekan-rekan bisa terus banyak ilmu belajar bersama saya. Jadi di sini saya mau tes terlebih dahulu, saya mau cek pakai AVO digital. Jadi saya persiapkan. Jadi kita akan cari yaitu poin-poin atau volt-volt yang masuk ke T-con. Jadi targetnya kita harus tahu voltnya itu masuk kemana. Jadi kita bisa menganalisa TV ini kerusakan di sebelah mana, apakah dua-duanya rusak panelnya. Sebab panel ini menggunakan yaitu 2 kabel fleksibel sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kita tes terlebih dahulu yaitu volt yang ada di T-con, yaitu ini harus wajib 12 volt harus ada. Ini dari mainboard. Terus DC converter juga harus ada. Terus AVDD di poin-poin yang utama saja yang kita cari, sebab kita tanpa 3 volt itu tadi mesti T-con ini akan bermasalah. Tapi kalau sudah masuk berarti urusan itu ada di dalam kaca atau gelas kaca. Jadi pertama saya tes bagian kabel fleksibel sebelah kanan. Di sini harus ada CKV1, CKV2, semuanya harus ada. Terutama yaitu yang kita cari jalur VGH. Jadi jalur VGH yang di sini biasa yang masuk ke kabel fleksibel itu ada yang berdenyut, ada yang tidak berdenyut. Jadi perhatikan saja supaya kita bisa memahami. Sebab kalau saya terangkan terlalu banyak nanti ya bingung. Jadi ini perhatikan saja, ini VGH yang berdenyut atau berubah-ubah sekitar 30 volt, sebelah kanan sudah ada. Jadi sekarang saya mau tes sebelah kiri, semoga saja voltnya sama. Nah ini CKV1 ada, CKV2 ada, LV1, LV2 juga ada. Jadi poin-poinnya sudah ada, tinggal kita cari yaitu targetnya saja, yaitu jalur VGH.
Jadi jalur VGA di sini biasa ada tegangan 25 volt, ada yang 28 volt, ada yang 30 volt. Jadi tergantung panel. Setiap panel itu berbeda bentuk, berbeda jenis, berbeda voltnya. Jadi tidak sama. Kita hanya yaitu belajar, terus belajar dan banyak pengalaman. Jadi di sini saya cari dulu yaitu jalur VGA. Lah ini sudah jumpa. Jadi setiap VGA itu ada yang berdenyut, ada yang tidak berdenyut, tergantung yaitu tikonnya atau panelnya. Jadi setelah saya ketahui atau sudah dapat yaitu poinnya itu ada di mana, seperti biasa saya mau tes yaitu menggunakan isolasi terlebih dahulu. Jadi nanti kita tutupi jalurnya kabel fleksibel sebelah kiri dan sebelah kanan secara bergantian. Jadi itulah cara kita untuk mencari kerusakan panel itu bagaimana. Nah, di sini saya tutupi itu sekitar 7 atau 8 jalur. Jadi kita tutup langsung, sudah tidak usah dipikir lagi, ditutup saja. Nah, seperti ini. Nah, saya perlihatkan. Jadi yang kita tutup tadi yaitu kabel sebelah kanan paling pojok sendiri. Nah, sekarang saya tes, saya coba bagaimana reaksi TV ini setelah saya tutupi pakai isolasi, apakah bisa normal. Sebabnya saya belum melihat, jadi perhatikan, semoga saja ini berhasil. Ternyata masih goyang-goyang, jadi seperti semula, yaitu masih slow motion, jadi bergerak dan berhenti. Jadi belum ada reaksi sama sekali kabel fleksibel sebelah kanan setelah saya tutupi. Jadi sekarang saya mau pindah ke sebelah kiri, saya cabut terlebih dahulu. Setelah kita pindah lagi, yaitu isolasinya kita pasang di jalur sebelah kiri bagian pojok. Jadi kita memperbaiki panel kondisi kerusakan seperti ini ya harus bersabar, sebab ya setiap panel itu kerusakannya berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi walaupun kerusakan slow motion belum tentu jalurnya itu sama ya, kita harus banyak ilmu, banyak pengalaman ya, kita bisa memahami setiap panel yang kita kerjakan. Nah, setelah saya pasang isolasi sebelah kiri, sekarang saya mau coba bagaimana reaksi gambar ini setelah saya isolasi. Jadi bisa dilihat, diamati bagaimana setelah saya beri isolasi kabel fleksibel sebelah kiri. Ternyata putih, terus yang sebelahnya normal. Jadi ada gambarnya, yang sebelah kiri itu ada biru-biru terus berubah-ubah. Berarti dari analisa saya ini yaitu panel sebelah kiri ini sudah rusak. Jadi memang sebelah kiri ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diperbaiki. Jadi saya mau tes dulu pakai aku digital, jadi untuk memudahkan saya berpikir di mana letak kerusakan panel TV LED Samsung ini. Jadi saya mau ukur pakai aku dulu, saya persiapkan.
Saya copot dulu isolasi yang bekas saya gunakan untuk menutup kabel fleksibel, dan saya masukkan lagi ke T-con. Jadi saya mau ukur dulu, mau cari yaitu volt VGA-E dan VGA-O, yaitu sekitar 30 volt yang berdenyut atau bergantian. Jadi kita cari di bagian IC gamma, sebab biasa itu IC gamma itu mengeluarkan tegangan yang berdenyut atau bergantian. Jadi yang mana kedua volt itu masuk ke bagian kabel fleksibel sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kita cari saja di dekat IC sini. Nah ini, oh bukan, ini VGA utama. Jadi VGA utama itu dia hanya mengeluarkan tegangan tapi tidak bergerak. Jadi tetap kita cari di bagian sini saja, yaitu di dekat IC gamma. Jadi dengan kita mengukur seperti ini, nanti kita tahu bahwa bagaimana cara modif T-con ini supaya TV ini bisa kembali normal. Jadi kita terus cari sampai kita mendapatkan yaitu jalur VGA-E dan VGA-O. Nah, ini sudah dapat, sudah jumpa di sini. Jadi ada pergerakan. Jadi di sini ada resistor atau jemperan sekitar ada 4. Jadi mau saya copot 2 terlebih dahulu pakai solder. Jadi sekarang saya mau ambil terlebih dahulu yaitu jemperan yang warnanya itu hitam-hitam itu. Ada sekitar 4. Jadi yang saya copot yaitu bagian bawah yang masuk ke jalur sebelah kiri. Jadi saya copot terlebih dahulu supaya tidak menyambung ke sebelah kiri. Nanti bagaimana reaksi TV ini setelah saya copot. Nah, kita mengambil ya harus berhati-hati sebab jemperan ini ya terlalu kecil. Jadi betul-betul diteliti sebelum kita tes. Saya lihat pakai lampu senter saya apakah jemperan tadi yang sudah saya copot sudah bersih. Ternyata masih ada timah yang tertinggal. Memang ya seperti inilah kita sebagai seorang servis harus betul-betul berhati-hati. Jangan sampai kita pada waktu nyoba itu ada timah yang tertinggal sehingga menjadikan konslet. Kalau sudah agak bersih baru kita menggunakan yaitu thinner untuk membersihkan bekas timah yang kita solderkan tadi. Sebab ya di sini ya memang tujuannya supaya komponen itu kelihatan. Jadi untuk memudahkan kita pada waktu mau modif atau proses T-con ini. Jadi perhatikan di sini ada jemperan itu 4. Jadi yang 2 masuk ke sebelah kiri dan 2 masuk ke sebelah kanan. Jadi yang saya copot itu masuk ke sebelah kiri ada 2. Nah ini ada 2 hitam-hitam itu yang sudah putih-putih itu sudah saya copot, jadi sudah hilang. Tinggal di sini saya mau tes, mau saya coba bagaimana reaksi TV ini setelah saya copot.
Semoga saja TV ini bisa cepat selesai dan sembuh, sehingga saya tidak membuatkan tutorial terlalu lama. Sekarang saya colokkan ke listrik, jadi jemperan yang masuk ke kabel fleksibel sebelah kiri itu sudah saya lepas. Semoga saja ini langsung selesai dan bisa saya kembalikan ke orangnya. Loh, ternyata tetap, oh tidak, gambarnya ini menjadi bergetar. Jadi asal mulanya slow motion sekarang menjadi gambar bergetar atau gambar naik turun. Jadi kesimpulannya memang panel sebelah kiri itu sudah rusak dan panel sebelah kanan sudah rusak. Jadi akan saya gunakan metode silang tingkat pertama, yaitu saya akan memberi 2 resistor, yaitu jemperan yang ada di IC gamma 2 itu nanti saya copot dan akan saya ganti dengan komponen nanti di situ untuk memperlambat, yaitu jalur VGH yang masuk ke sebelah T-con, arahnya yaitu panel ke sebelah kanan. Jadi T-con ini nanti bekerja secara lambat sehingga panel yang sebelah kanan nanti bisa kita sembuhkan dengan cara seperti ini. Sebab saya ya sering menggunakan metode silang dengan tingkat pertama, kadang yang menggunakan metode silang tingkat kedua atau ketiga. Di sini semuanya sudah saya praktekkan, jadi saya coba dengan menggunakan ilmu saya, sehingga di situ ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi semuanya itu terpulang atau tergantung panelnya. Jadi setiap panel itu ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa diperbaiki. Jadi kita menggunakan metode seperti ini ya untuk kita bekerja supaya apa yang kita kerjakan bisa sembuh dan bisa normal kembali. Nah ini yaitu resistor 2 yang sudah saya pasang. Ini nanti bagaimana setelah saya coba menggunakan resistor seperti ini, apakah bisa normal ya. Perhatikan, saya dekatkan supaya lebih jelas. Nah, setelah ini saya mau tes apakah TV ini sudah sembuh. Semoga saja cepat selesai sehingga TV ini cepat saya berikan pada yang punya. Loh, masih tetap. Oh tidak, gambarnya terus lama-lama bagus. Dari pertama itu ada pergerakan, terus lama-lama menjadi bagus. Saya ragu-ragu, jadi saya mau cabut dulu listriknya. Jadi saya perhatikan terlebih dahulu apakah memang TV ini sudah sembuh. Nah, setelah saya copot, saya kembalikan lagi, saya masukkan lagi, dan saya mau lihat gambarnya apakah memang TV ini sudah sembuh, sehingga TV ini sudah, oh masih tetap. Jadi gambarnya itu masih naik turun, tapi tinggal sedikit saja. Jadi dengan model seperti ini sudah saya modif. Jadi ya memang kalau kita pikir ya memang bingung, kerusakan seperti ini kok masih tetap, padahal ini sudah saya gunakan metode silang tingkat pertama. Jadi sekarang saya akan menggunakan yaitu jalur langsung, yang mana ini nanti masuk ke tempat sasaran. Jadi saya akan membuat proyek untuk jalan tol yang masuk ke bagian panel sebelah kanan. Jadi saya buatkan sebuah gambaran untuk pemula. Jadi di sini yang paling penting
untuk kita mempelajari TV LED. Jadi saya akan menulis sebuah tulisan yang saya gunakan untuk menerangkan tentang T-Con dan jalur ke COP nanti. Jadi T-Con ini pernah saya gunakan untuk modif, yaitu strum ikan, tapi ya dengan cara saya tidak berhasil. Ikannya tidak cepat pingsan, tapi yang keluar itu belut yang besar-besar, sehingga belut itu banyak yang kesetrum sehingga keluar dari sarangnya pada waktu dia mungkin pas makan enak-enak di dalam tanah utawa menjeruri linet, terus metu, sehingga di situ dia keluar terus pingsan. Jadi hanya belut saja yang saya dapat, tapi ikan yang besar seperti ikan mujair itu tidak saya dapatkan. Jadi saya belum bisa merubah, yaitu T-Con ini saya gunakan untuk strum ikan. Jadi di sini para pemula supaya tahu bahwa kerja T-Con itu bagaimana. Nanti di sini saya terangkan, sebab kita ya butuh ilmu. Jadi tulisan saya seperti ini, tulisan yang nggak bisa dibaca mungkin ya, di situ memang saya ya sebagai servis hanya membuatkan sebuah analisa saja. Jadi di sini gambarannya nanti saya terangkan supaya lebih jelas. Yang penting itu ilmunya saja yang diterima. Jadi hanya tulisan ini sebagai acuan saja supaya untuk mempercepat waktu. Kalau saya di sini mau nulis yang bagus ya mungkin ya waktunya lebih panjang. Nanti paketan semuanya sudah podo lemot atau cepat habis. Jadi di sini saya buatkan oret-oretan ya supaya gampang kita melanjutkan, yaitu pekerjaan kita untuk memperbaiki seumpama kita menjumpai TV LED Samsung yang seperti saya kerjakan. Jadi kita itu banyak ilmu, sehingga dengan adanya saya buatkan tutorial seperti ini ya sebagai pelantara supaya kita banyak berpengalaman, sebab saya yang masih belajar, kita sama-sama belajar. Ya memang mungkin ini tulisan dokter elektro atau dokter TV LED, jadi tulisannya ya mungkin tulisan jelek atau nggak bisa dibaca, tapi di sini nanti saya terangkan, yaitu yang penting itu ilmunya saja yang diambil. Jadi jangan dilihat tulisannya, tapi manfaatnya untuk kita, yaitu memperbaiki TV LED. Jadi setiap TV LED itu memang kesulitannya itu banyak sekali, lebih-lebih kita menghadapi kerusakan yang ada di dalam panel. Sebab saya menghadapi TV yang kerusakan panel itu sering sekali menjumpai kerusakan-kerusakan yang aneh-aneh. Jadi kita harus banyak berpengalaman, banyak ilmu. Dengan adanya saya membuatkan tutorial seperti ini ya, tujuan saya untuk beramal supaya kita sama-sama membagi ilmu, sama-sama membagi rezeki. Dengan cara saya menggunakan metode seperti ini ya, tujuannya supaya semuanya itu bisa memahami dan menjadi servis yang mahir. Jadi hampir selesai saya menulis, yaitu menggunakan analisa saya bagaimana nanti TV ini bisa sembuh. Jadi saya akan menggunakan yaitu jalur, atau saya membuat tol, yaitu tol Solo sampai ke Surabaya atau tol Solo Surabaya. Di sini nanti saya terangkan. Jadi ada dua jalur
yang mana 2 jalur ini nanti saya langsung ke poinnya atau ke targetnya, yaitu melewati resistor yang sudah saya solder tadi. Jadi supaya pemula dan rekan-rekan semua bisa mengerti dan memahami bahwa saya buatkan ini ya supaya lebih jelas. Memang ya kalau hanya langsung dilihatkan di belakang itu semuanya banyak yang komen. Jadi semuanya kalau dibuat video langsung terakhir itu banyak yang ngomong, banyak yang komen, banyak yang bertanya. Jadi tidak tahu maksudnya itu bagaimana. Padahal kalau kita memperbaiki TV panel yang kerusakan disebabkan karena VGH atau disebabkan karena fault line, itu prosesnya itu panjang sekali. Kita harus memperdalam, yaitu ilmu kita, memperbanyak pengalaman ya seperti ini. Caranya itu bermacam-macam, jadi kita ambil kebaikannya saja, yaitu ilmunya saja, supaya kita menjadi seorang servis yang handal yang bisa membantu masyarakat. Jadi ini IC Gamma atau IC T-Con yang mengeluarkan 2 jalur dipecah menjadi 4, 2 masuk ke sebelah kiri, terus yang 2 ini masuk ke sebelah kanan. Jadi di sini ada yaitu 3 chop yang masuk ke kaca panel. Jadi panel sebelah kanan ini sudah tinggal 50%. Jadi dengan adanya tinggal 50%, terus yang sebelah kiri ini sudah rusak total. Jadi sudah tidak bisa digunakan, mungkin chop 3 ini sudah ada yang konslet. Jadi caranya kita putus yaitu jalur ini. Nah, jalur yang masuk ke panel sebelah kiri dua-duanya kita putus. Terus jemperan yang sebelah kanan itu kita hilangkan, kita ganti resistor yaitu dengan nilai 6,8 ohm dan 22 ohm. Jadi tujuannya apa? Supaya tegangan yang dikeluarkan oleh IC Gamma itu sempurna. Jadi dia akan berdenyut dengan sempurna, akan masuk ke bagian yaitu jalur panel sebelah kanan. Jadi di sini poin-poinnya LV1, LV2, CKV1, CKV2 dan seterusnya itu supaya kita cek terlebih dahulu apakah sudah sempurna. Jadi setelah kita diagak di situ sudah sempurna, baru kita cek keseluruhan dari poin-poinnya, sebab kesemuanya itu ya mendukung. Nah, bisa dikatakan bahwa kerusakan ini VGHO atau VGHE. Yang penting kita mendalami saja, bahwa kita belajar setiap T-Con itu tidak bisa langsung di jumper atau langsung di model seperti ini. Jadi kita harus memahami setiap T-Con atau panel, setiap merek yang kita kerjakan. Sebab setiap merek itu ya beda-beda, panelnya itu bentuknya ya beda-beda. Jadi kita harus tahu dan memahami semua yang ada di dalam T-Con. Jadi kesimpulannya itu sangat mudah, tinggal kita belajar dan belajar, sebab setiap komponen itu ada yang berubah-ubah. Contohnya seperti ini 3 chop. Jadi kita harus lebih banyak berpengalaman. Jadi di sini nanti saya mau cari targetnya atau langsung ke tempat sasaran, yaitu saya mau buat jalan tol Solo Surabaya. Jadi di sini nanti saya cari jalurnya kemana, targetnya kemana. Kemungkinan besar ada di sebelah chop yang paling ujung sendiri. Cuma letaknya di mana saya belum tahu, nanti saya cari. Jadi langsung nanti saya beri kabel masuk ke sini. Nah, yang satunya ya dari R langsung ya juga akan masuk ke sini. Jadi ada 2. Nah, yang ada R-nya itu ya supaya betul-betul diteliti, jangan sampai terhubung pada IC langsung.
ya. Jadi nanti sebelum kita solder itu di sini kita putus, umpama kok ada jemperan kita hilangkan terlebih dahulu, sebab jangan sampai ini jalurnya itu masuk ke IC, sebab biasa kalau masuk ke IC itu langsung konslet, langsung terbakar. Seumpama ada copnya ini yang bermasalah, langsung IC ini tebal atau hangus. Jadi sekarang saya mau cari jalurnya di mana, letaknya di mana, ya harus betul-betul konsentrasi, sebab ini ya jalurnya terlalu kecil. Ternyata jalurnya ada di bawahnya sensor. Jadi saya perlihatkan pada saudara semua. Jadi ini nanti jalurnya langsung masuk lewat kabel ini di atas, seret langsung sampai ke sini, di bawahnya sini, bawahnya sensor. Jadi saya mau lihat di sini, ya memang mungkin pabrik itu memberikan jalur di bawahnya sensor supaya tidak kelihatan, jadi supaya susah untuk diperbaiki. Jadi jalurnya ada dua di sini. Nanti langsung saya solder pakai kabel yang besar, ya, supaya pemula atau saudara semua tahu, ya mungkin jalurnya ini sudah kena hujan, jadi sudah aspalnya itu protol semua, lepas semua. Jadi saya membuat jalur yaitu tol Solo Surabaya ini, ya supaya TV ini cepat selesai, tidak lama-lama. Jadi supaya bisa saya berikan pada yang punya, sebab ya dari pagi saya memperbaiki sampai sekarang belum berhasil. Jadi ini ada kabel dua warna hitam dan merah. Jadi ini langsung saya solder di sini, di tempat yang sudah saya periksa tadi. Jalurnya itu langsung masuk ke situ. Jadi mungkin ya TV ini masih mungkin bisa diperbaiki. Jadi terakhir saya gunakan metode silang tingkat 1. Semoga saja bisa cepat selesai dan menjadikan uang atau rezeki kepada saya. Memang ya kita sebagai seorang servis ya seperti ini, harus banyak ilmu dan bersabar dari segi kita memperbaiki. Jangan di situ terlalu banyak emosi sehingga kita tidak bisa memperbaiki dengan mudah.
sebab ya semuanya itu butuh kesabaran. Jadi kita butuh belajar, terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi seorang servis yang pandai, yang handal, yang mahir. Seperti anak saya ya, sebagai pemula baru saya beri ilmu sedikit demi sedikit. Diperhatikan terus video saya, jangan di situ di stop, sebab ya kita butuh pengalaman lebih banyak. Jangan di situ hanya dilihat belakangnya saja, terus ujung-ujungnya nanti banyak bertanya atau banyak komen, sebab tidak dilihat dari awalnya atau di tengahnya. Jadi saya buatkan ini memang ya supaya lebih jelas, supaya lebih mengerti bahwa kita mempelajari ilmu elektro itu bukan mudah, tapi betul-betul harus penuh dengan kesabaran dan telaten. Jadi kalau di sini masih belum bisa memahami ya bisa bertanya, pun boten usah isin-isin nggih Pak Bu Dik, wis kabeh saged tangglet kali kula nggih saged nguwahi ngerti, nguwahi nasihat. Jadi memang kita ya butuh ilmu untuk saling memberikan gambaran atau memberikan yaitu petunjuk yang bagus, yang baik, supaya kita sama-sama menjadi seorang servis. Jadi semuanya itu kita hanya sebagai pelantara. Jangan lupa dukung saya, channel saya, video saya, supaya di situ di subscribe, subscribe yang banyak ya, supaya kita tetap tambah semangat untuk mempelajari ilmu sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan jumpa lagi terus menerus dengan tutorial saya yang lebih baru, dan di situ bisa bermanfaat bagi saudara semua. Saya hanya berusaha saja untuk memberikan ilmu saya, pengalaman saya, apa yang ada di diri saya ya saya buatkan tutorial pada pemula semua. Jadi jika di situ memang masih belum bisa memahami ya tetap di situ bertanya dengan cara yang baik dan bagus, sebab kita ya hanya sebagai manusia biasa saling membantu, saling memberikan ilmu. Jadi kita nyolder di sini ya memang betul-betul harus berhati-hati, sebab yang saya gunakan untuk tutorial ini R-nya terlalu besar. Tujuan saya supaya para pemula itu tahu dan mengerti bagaimana cara kerja T-Con. Jadi sudah selesai, sekarang saya mau perlihatkan pada saudara semua. Jadi ini lihat jalurnya, ini jalur 2 yang sudah masuk ke sebelah kanan, yaitu warna merah dan warna hitam, langsung masuk ke T-Con. Jadi ibarat saya membuat yaitu jalan tol Solo Surabaya. Nah, jalan tol ini memang mungkin besar, sebab mungkin jalurnya yang dulu itu sudah keropos, aspalnya sudah copot semua. Nah, ini resistor yang sudah saya solder di situ, jadi saya gunakan untuk tegangan supaya volt yang keluar yang masuk ke panel ini bisa sempurna dengan maksimal. Sekarang saya mau coba, saya beri antena terlebih dahulu dan saya colokkan ke listrik.
Jadi bagaimana reaksi TV ini setelah saya beri kabel 2 yang besar, apakah TV ini bisa sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kelihatannya sempurna. Iya betul, sempurna. Jadi apa yang saya perbaiki dari pagi sampai siang bisa membuahkan hasil, sehingga tidak sia-sia saya mengeluarkan keringat. Jadi ingin tahu apa yang saya beri kabel itu tadi. Jadi supaya jelas, daripada bertanya terus-menerus atau penasaran. Nah, ini saya perlihatkan pada saudara semua. Jadi ini ada 2 jalur. Nah, saya dekatkan. Jadi ada 2 jalur. Bisa dikatakan yaitu jalur VGA-U atau VGA-E. Yang penting kita itu bisa memperbaiki itu saja ya, intinya itu prosesnya itu bisa matang atau bisa selesai. Nah, jalurnya itu mungkin sudah crossing, langsung disolder. Nah, di bagian resistor yang sudah saya modif seperti ini, jadi jemperan tahanan atau jemperan yang di bawahnya itu kita hilangkan, terus kita ganti resistor dengan nilai 22 ohm dan 6,8 ohm. Jadi semoga tutorial pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.